dia masuknya langsung ke persediaan barang dagang. Paham? Jadi itu bedanya. Jadi kalau misalnya ada transaksi pembelian kredit, kalau untuk yang metode kontinu itu catatnya persediaan barang dagang pada utang dagang. Tapi kalau yang metode periodik itu pembelian pada utang dagang. Paham? Itu bedanya. Nah, terus kalau pembelian tunai ya gampang, tinggal kreditnya aja yang beda. Kalau pembelian tunai berarti kan kasnya keluar, kita nggak punya utang toh. Jadi persediaan barang dagang pada kas sama pembelian pada kas. Kalau pembelian tunai. Nah, kalau potongan pembelian, kita yang membeli apa kita yang dijual? Oke, kalau potongan pembelian itu kita yang membeli. Nah, kayak yang saya tadi bilang kan kalau potongan pembelian itu kan berarti pembelian atau penjualan secara kredit, ya kan? Tapi dia dapat potongan pembelian kalau bisa melunasi tergantung syarat tertentu kayak 10 hari pertama. Nah, di sini cara mencatatnya berarti dia bisa melunasi misalnya di 10 hari pertama. Jatuh tempo ya. Kan jatuh temponya misalnya 30 hari, dia bisa melunasi dalam waktu 10 hari. Makanya dia dapat potongan pembelian. Nah, cara mencatatnya di sini berarti utang dagang kita kan berkurang karena kita melunasi, ya toh? Makanya itu debetnya utang dagang. Terus, berarti kan kalau kita melunasi, kita membayar sesuatu kan, membayar utang kita. Makanya pada kas. Nah, sedangkan uh, untuk akun yang lainnya, potongan pembeliannya, kalau metode perpetual, kita mencatatnya itu sebagai persediaan barang dagang. Tapi kalau untuk metode fisik, tulisannya potongan pembelian. Jadi bedanya di situ. Paham? Pokoknya kalau yang metode perpetual itu semua masuknya ke persediaan barang dagang. Tapi kalau metode fisik kita nggak ngomong tentang persediaan barang dagang, ngomongnya pembelian atau penjualan. Mau itu potongan penjualan atau potongan pembelian atau penjualan pembelian, itu bedanya. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Untuk retur dan keringanan pembelian itu kan berarti ada barang dagang yang nggak baik yang kita kembalikan, toh. Makanya hutang dagang kita kan berkurang karena ada barang yang kita kembalikan kan berarti hutang kita juga berkurang sesuai dengan barang yang kita kembalikan. Makanya mencatatnya utang dagang pada persediaan barang dagang untuk yang metode perpetual, sedangkan yang metode fisik utang dagang pada retur dan keringanan pembelian. Paham sampai sini? Ini untuk transaksi pembelian, berarti kita sebagai pembeli. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Kalau gitu, sekarang transaksi penjualan. Nah, penjualan berarti kita sebagai penjual. Nah, kalau penjualan kredit, itu dilihat di situ, itu mencatatnya piutang dagang pada penjualan. Kan ingat, penjualan sama dengan apa tadi? Kalau kita bisa menjual barang, berarti itu termasuk apanya kita. Masih ingat nggak tadi? Ketika kita bisa menjual barang, berarti itu jadi apanya kita. Keuntungan, pendapatan, apa bonus? Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak, nggak apa-apa.
Halaman 5.10, Mbak. Bukannya 5.10 ya? Kok di buku saya 5.10? Ayo, ketika kita bisa menjual barang, itu berarti termasuk apa kita? Oke, termasuk pendapatan kita. Ingat ya, kalau di perusahaan dagang, penjualan barang sama dengan pendapatan kita. Makanya di sini penjualan letaknya di kredit. Karena apa? Karena kalau kita dapat pendapatan, kita kan juga nyatetnya di kredit, ya toh? Makanya ketika ada penjualan kredit, itu kita nyatetnya piutang dagang pada penjualan. Nah, khusus di yang penjualan kredit, itu dua-duanya sama mencatatnya antara perpetual sama metode fisik, yaitu piutang dagang pada penjualan. Tapi yang metode perpetual itu juga harus dicatat berikutnya, yaitu harga pokok penjualan sama persediaan barang dagang. Karena apa? Karena kadang harga jualnya bisa beda sama HPP-nya nih. Jadi harus ditulis HPP sama persediaan barang dagang. Karena kan kalau metode perpetual, semua persediaan barang dagang langsung diketahui. Sedangkan yang metode fisik, persediaan barang dagang tidak diketahui. Makanya kalau yang penjualan kredit, yang metode perpetual, itu harus dicatat seperti ini. Jadi piutang dagang pada penjualan, terus HPP pada persediaan barang dagang. Paham ya? Nah, kalau penjualan tunai, itu langsung kas pada persediaan barang dagang sama kas pada penjualan. Itu bedanya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Terus kalau potongan penjualan juga sama, tinggal dibalik. Pokoknya intinya kalau kita sebagai pembeli sama kita sebagai penjual, cara mencatatnya tinggal dibalik aja. Lihat deh, misalnya potongan pembelian sama potongan penjualan. Di situ kan ketika ada potongan penjualan, berarti kita akan menerima kas karena orang lain melunasi hutangnya, berarti piutang kita berkurang. Sedangkan ketika ada potongan pembelian, kita yang melunasi, berarti utang kita berkurang sama kita mengeluarkan kas. Sisanya apa? Sisanya ya tinggal potongan penjualan sama potongan pembelian. Itu bedanya. Oke, tinggal dibalik aja kok cara mencatatnya. Paham ya? Sama juga retur dan keringanan itu juga sama. Cara mencatatnya tinggal dibalik. Cuman di sini kalau retur dan keringanan penjualan itu ada pencatatan HPP sama persediaan barang dagang juga. Itu bedanya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Terus biaya angkut pembelian itu juga kalau kita yang bayar, ya berarti tinggal biaya angkut pembelian pada kas atau persediaan barang dagang pada kas. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Mbak, Mas? Nah, sekarang bentar, ada yang mau ditanyakan nggak? Dereng. Mumet. Nanti dicoba latihan soalnya, Mbak, biar nggak mumet. Sekarang kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mentang-mentang cuacananya hari ini mendung hujan di kelabu. Waduh. Jadi jangan-jangan mbak-mbak sama mas-mas kalau lihat saya kayak lihat hantu. Hiks. Dicerna dulu. Jangan naksir saya loh ya, Mbak, kalau lihat saya deg-degan.